Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap DKM Masjid Miftahul Jannah yang kami hormati. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-12. Artinya apa Pak Bu? Ini malam udah masuk kepada fase yang kedua yang disebut oleh Nabi SAW, awwaluhu warahmah wa awsatuhu magfirah. Fase yang kedua adalah Allah berikan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana jujur kita nih manusia kadang-kadang untuk meminta magfirah, meminta ampunan dari Allah itu nggak sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita lebih sungguh-sungguh kalau kita minta dalam urusan dunia, dalam urusan kekayaan, dalam urusan harta, kita minta kepada Allah kadang-kadang dengan dengan sangat-sangat masuk ke dalam hati kita. Sedangkan magfirah ini yang enggak kita minta. Yang enggak kita minta dengan sungguh-sungguh, bagaimana Allah akan berikan magfirahnya, ampunannya kalau kita minta kepada Allah dengan tidak sungguh-sungguh. Maka hadirin jamaah, bulan Ramadan ini salah satu adalah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengakuan. Bulan kita mengakui bahwa kita banyak dosa, banyak salah. Maka pantas di tengah-tengah bulan Ramadan ini Allah turunkan daripada magfirahnya. Pak, Bu, mohon maaf, ini kita kebanyakan sulit untuk ngaku. Susah buat ngaku. Ngaku salah berat, ngaku berbuat salah susah. Betul. Kebanyakan kita nih ngaku-ngaku. Tahu ngaku-ngaku? Ngaku pinter tapi kagak pinter, bodoh. Ngaku beramal soleh tapi ternyata nggak beramal soleh. Ngaku baik tapi sebenarnya dia tidak baik. Dan ini kebanyakan manusia, banyak yang ngaku-ngaku. Tapi ngaku tentang kesalahan, ngaku tentang sesuatu perbuatan yang telah melanggar hukum Allah, banyak manusia yang sulit dan mengakui itu semuanya. Jamaah, kalau kita lihat begini, ini dalam hidup kita aja nih, ini sifat manusia, kita sama manusia. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, terus tuh orang bilang, saya minta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat sama bapak atau sama ibu. Kira-kira gimana perasaan kita? Bangga dengan tuh orang, hebat, mengakui kejentelan tuh orang, keberanian tuh orang untuk mengakui kesalahannya. Tapi banyak diantara kita kan sekarang begini jamaah, dia berbuat salah tapi mau ngakui kesalahan nggak mau. Dengan berbagai macam alasan, saya kan berbuat begini karena begitu, saya berbuat salah begini karena dorongan orang, karena disuruh, karena itu, karena ini. Kan jadi kesel kita. Betul nggak kira? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini Allah tidak turunkan rahmatnya, Allah tidak turunkan kebaikannya, Allah tidak berikan daripada itkun minanarnya kepada kita, apalagi nanti Lailatul yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pengakuan dosa kita, kesalahan kita sama Allah, ini yang kadang-kadang kita nggak lakukan. Dan berbagai macam alasan-alasan yang kita perbuat. Inilah yang menyebabkan kenapa kebaikan-kebaikan tidak turun dari Allah kepada kita. Jangankan Allah sama kita, kita aja orang-orang yang berbelit-belit, orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, kita aja kesel sama manusia tersebut, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin. Maka di bulan Ramadan inilah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ngakulah dosa kepada kita. Coba lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa, tatkala dia turun ke dunia, apa yang dia katakan? Rabbana zalamna ampusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pengakuan seorang nabi, pengakuan seorang yang telah berbuat dosa. Dosa cuma sekali yang dia lakukan, cuma memakan buah huldi. Apa yang dikatakan? Rabbana, ya Allah, zolamna ampusana, kami telah berbuat zolim kepada diri kami. Wa ilam tagfir lana, ya Allah, kalau kau tidak ampuni perbuatan dosa dan zolim kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Satu dosa yang dia lakukan, pengakuannya berani kepada Allah seperti itu. Pak, Bu, ada di kita yang begitu sekarang? Ada nggak kira-kira? Jauh, sulit, susah. Kita cari orang-orang yang berani mengaku kesalahannya. Apalagi di zaman sekarang, ya Allah. Dengan apa istilah kalau bahasa kitanya? Orang-orang yang ada di belakang dia, kekuatan-kekuatan yang ada di belakang dia, orang yang berbuat salah mengaku benar, orang yang salah jadi benar, orang yang benar jadi. Inilah yang dikatakan sulitnya kita mengaku perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan kita. Makanya di sini hadirin jamaah, nggak panjang-panjang, paling nggak 5 menit 10 menit cukup saya ceramah. Belum tarawih kita, Pak. Iya. Saya mau bilang begini jamaah, apa sih maknanya daripada magfirah? Maknanya magfirah kalau bahasa kita nih, bahasa Indonesia mengatakan mengampunan. Tapi kalau kita baca di dalam kamus-kamus bahasa Arab, maknanya magfirah adalah as-satr. Yaitu apa? Menutup apa? Menutup aib kita, menutup kesalahan kita. Ini yang namanya magfirah. Allah tutup kesalahan kita, Allah tidak buka aib kita. Pak, Bu, kalau Allah buka aib kita, malunya kayak gimana, Pak? Mohon maaf, ini kita semua pernah berbuat dosa. Pernah, Pak? Pasti, nggak mungkin nggak. Al-insan mahulul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan tempat dosa. Kita punya dosa, punya salah, tapi kenapa kita nggak ditampakkan oleh Allah? Karena rahmatnya Allah, rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah tutup dengan magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang Pak, nih kita, makanya diantaranya keuntungan. Tadi imam kita habis sholat mimpin itu, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa tadi imam baca? Astagfirullahaladzim. Dibaca istighfar, pengakuan. Betul Pak? Pengakuan diri kita, sholat kita belum sempurna, ibadah kita belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pengakuan dosa seperti ini yang diharapkan oleh Allah dengan datangnya bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah di Masjid Miftahul Jannah dengan pimpinan Ustadz Hidayat diadakan Qiyamul Lail. Buat apa? Tadarru', takarrub, buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Di tengah malam orang lagi pada tidur, kita ngapain? Salat Qiyamul Lail. Dekatkan diri kita kepada Allah, akui dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Ini yang diharapkan. Biar apa? Keluar Ramadan, betul-betul kita menjadi orang-orang yang suci dan bersih. Maka dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Yang bagaimana? Orang-orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya. Dan ini yang sulit buat kita, Pak. Kebanyakan kita nih tidak merasa Allah begitu telah tutup dosa dan kesalahan kita. Sehingga apa? Sehingga kita kadang-kadang membuka aib kita. Kita yang yang membuka daripada kesalahan kita. Maka pantas ada sebagian orang Allah buka aibnya. Allah tunjukkan azabnya kepada itu orang di atas dunia ini. Kenapa? Karena mereka yang menentang Allah, mereka yang tidak mau menutupi, Allah telah tutupi aibnya. Tapi mereka yang membuka aibnya sendiri, mereka telah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian manusia yang seperti itu, Pak. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibuka aibnya oleh Allah. Betul. Na'udzubillah min dzalik, malunya kayak gimana? Pak, Bu, kita punya kemaluan. Mohon maaf, kita punya kemaluan. Kenapa kita tutup kemaluan kita? Karena ini adalah aib yang wajib kita tutup. Dosa dan kesalahan kita wajib kita tutup. Maka bagaimana caranya kita menutup aib kita? Bagaimana caranya kita menutup daripada kesalahan kita? Jangan pernah bongkar kesalahan orang lain.
Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup, tidak mencari-cari aib orang lain, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah sampai nanti di yaumil qiyamah. Pak, nggak boleh kita mencari aib orang, tapi kita cari aib kita. Untuk apa kita mencari aib kita? Untuk mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Inilah yang paling utama. Kadang-kadang kita lebih pintar nyari kesalahan orang daripada kesalahan diri sendiri. Dan ini yang akhirnya apa? Kita ungkap kejelekan orang, kita umbar kesalahan orang, kita sebar kemana-mana. Dan ini yang dilarang dalam agama. Allah aja menutup kesalahan manusia. Kenapa manusia yang membuka-buka aib-aib orang lain? Maka bukalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, lihat kekurangan kita, lihat dosa kita seberapa banyak yang belum sempat kita istighfar kepada Allah. Jangan sampai nanti dihisab oleh Allah nanti di yaumil. Inilah manfaatnya daripada Ramadan. Banyakin kita istighfar di malam-malam dari tanggal 11 dari semalam nih sampai nanti tanggal 20 Ramadan. Banyakin istighfar. Alhamdulillah di Masjid Miftahul Jannah cuman kitanya doang yang nggak mau datang. Akui dosa kita di tengah malam dengan kita sujud, dengan kita qiyamul lail. Insya Allah itulah pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau kita akui dosa kita, maghfirah Allah berikan, pasti kita akan diberikan itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan buat kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita Allah maafkan dan Allah ampuni. Begitu juga dosa orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua selalu diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada diri kita dan keluarga kita. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk kita bisa menyelesaikan Ramadan yang pada akhirnya kita mendapatkan janji Allah dan janji Rasulnya. Hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita mudah-mudahan dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.